warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin libbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Pemirsa dimana saja berada yang saya hormati, sekarang kita sedang berada dalam forum kajian bersama pimpinan wilayah Muslimat NU Jawa Timur. Kita akan kaji menggapai Lailatul Qadar. Pemirsa, apakah Lailatul Qadar itu adalah malam kejadian atau disebut juga malam turunnya Al-Quran? Nah, kan sudah ada nuzul Quran, ya. Nuzul Quran itu turunnya Quran tahap kedua. Al-Quran turun dua tahap. Tahap pertama 30 juz global. Itu turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di langit dunia, fi samai dunia. 30 juz, tidak ada yang tahu, malaikat Jibrilnya yang tahu, Nabi Muhammad tidak tahu. Maka untuk memastikan kita belum 100% pasti kalau nuzul Quran adalah turunnya Al-Quran tahap kedua dari Baitul Izzah, dari Samai Dunia di Gua Hira ketika Rasulullah bertahannuts, Rasulullah uzlah, Rasulullah menyendiri untuk mencari ajaran Allah, mencari ajaran kebenaran di Gua Hira. Turunlah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Itu nuzulul Quran, turunnya Al-Quran yang pertama 5 ayat itu secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kemudian Lailatul Qadar, turunnya Al-Quran yang 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke Samai Dunia, itu disebut Lailatul Qadar. Ada pertanyaan, nah kok duluan nuzul Quran tanggal 17 Ramadan daripada Lailatul Qadar? Lailatul Qadar terjadi sebelum nuzul Quran, pada masa sebelumnya, sehingga ketika turunnya Al-Quran sudah ada yang 30 juz di Baitul Izzah itu. Nah, Lailatul Qadar, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qadar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar. Dan apakah yang kau ketahui tentang Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar pada malam hari itu adalah tanazzalul malaikatu warruh, para malaikat dan malaikat Jibril turun, dan malaikat warruh ila dan malaikat warruh fiha bi'izni rabbihim, pada malam itu dengan izin Tuhan mereka, mingkul amrin, menyelesaikan semua urusan, salam dengan selamat sentosa, hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar itu waktunya sampai subuh, sampai terbit fajar, sampai terbit fajar. Pemirsa, Lailatul Qadar itu disebutkan khairum min alfi syahr, ya. Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan pahalanya. Barang siapa beribadah pada malam itu, maka pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung 84 tahun 6 bulan. Itu lebih baik daripada 84 tahun 6 bulan itu. Berarti mungkin 100 tahun, mungkin juga tergantung dari kualitas dan kuantitas ibadah kita pada malam hari itu. Kemudian dapat pahala saja? Enggak. Mendapat pahala itu nanti akan diberikan Allah di surga, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Tetapi yang kita rasakan di dunia adalah ketika kita mendapat Lailatul Qadar, maka kehidupan kita 11 bulan yang akan datang jauh lebih baik daripada sebelumnya.
Apakah itu ibadah kita, rizki kita, keimanan kita, sakinah mawaddah warahmah kita, kebahagiaan hidup kita itu lebih baik daripada setahun sebelumnya. Maka Masya Allah, kalau kita dapat menjaga Lailatul Qadar, maka kita mendapatkan kebaikan yang agung, pahala yang agung di surga, dan juga kehidupan yang lebih baik di dunia. Masya Allah. Padahal sebenarnya kehidupan atau usia umatnya Nabi Muhammad itu pendek-pendek, tetapi dengan doa Nabi Muhammad supaya umatnya diberi kebaikan yang melimpah, maka Nabi Muhammad berdoa supaya diberi kemuliaan umatnya daripada umat-umat yang lain. Umatnya Nabi Nuh misalnya usianya 950 tahun, berarti ibadahnya lebih baik, lebih banyak. Bagaimana umatnya Nabi Muhammad supaya lebih baik? Maka doa Nabi Muhammad dikabulkan. Dipertemukanlah umat Nabi Muhammad yang baik-baik itu dengan saat-saat pelipat gandaan pahala amal ibadah, termasuk ketemu Lailatul Qadar. Bagaimana tipsnya supaya kita ketemu Lailatul Qadar? Maka nomor 1, Nabi bersabda bahwa Lailatul Qadar itu adalah 10 malam akhir di bulan Ramadan. Maka ketika itu Nabi Muhammad mengajari iktikaf di masjid jami' bagi pria. Bagi wanita boleh iktikaf di tempat-tempat yang dipakai untuk sholat berjamaah bersama. Apakah itu di masjid, apa di musola, apa di panti asuhan, atau di pondok pesantren yang ada tempat untuk sholat jamaah 5 waktu, boleh dipakai iktikaf untuk wanita supaya dapat Lailatul Qadar. Ada tip yang kedua, sholatlah tahajud mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan. Pasti salah satu ketemu Lailatul Qadar. Kita sudah bangun karena sahur, maka sebelum sahur atau sudah sahur, jangan dilupakan sholat tahajud. Jika kita 30 hari atau selama Ramadan kita tahajud, maka bisa husnudzon dia mendapatkan Lailatul Qadar. Tahun depan lebih baik dan tahun depan akan ketemu Lailatul Qadar lagi. Demikian kajian bersama pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Muslimat Nahdlatul Ulama Jawa Timur, semoga bermanfaat. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.